Oh, kemudian kalau kamera ini Oh, ketinggalan itu. 4K ini. Tap-tap layar. Langsung ya? Udah? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan sore hari ini, Jumat tanggal 20 Desember tahun 2024, bertempat di ruangan press release Koresponden. Saya selaku Kapolres Bone bersama dengan Kasat Narkoba, kemudian KPO Narkoba, Kasih Humas, bersama dengan teman-teman dari Polres dan teman-teman media akan menyampaikan press release terkait dengan pengungkapan besar kasus tindak pidana narkoba dari Satuan Narkoba Polres Bone dalam pada bulan Desember 2024. Kami sampaikan bahwa berdasarkan dengan laporan polisi, ini ada 3 laporan polisi dengan tempat yang berbeda, dan kita mengamankan sebanyak 6 tersangka, masing-masing dengan inisial tersangka, yaitu yang pertama inisial AR dengan jenis kelamin laki-laki, 40 tahun, kemudian pekerjaan PNS guru SD, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, dan kemudian tersangka kedua dengan inisial SR, laki-laki, kemudian 20 tahun, pekerjaan ini tidak bekerja, dan kemudian alamatnya adalah Kecamatan Amali, Kabupaten Bone. Ini diamankan di lokasi kejadian, yaitu di Dusun Kecimpang 2, Desa Tacinong, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone pada Sabtu tanggal 14 Desember 2024. Kemudian tersangka selanjutnya di tempat kejadian yang berbeda, yaitu tersangka ketiga atas nama inisial FA, laki-laki, kemudian 50 tahun, pekerjaan PNS, kantor camat, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone. Ini dengan tempat kejadian di Dusun Tanete, Desa Mataram Purai, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone. Kemudian untuk tersangka keempat dengan inisial UN alias EM, laki-laki, umur 41 tahun, pekerjaan petani, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone. Ini untuk tempat kejadiannya adalah di Dusun Kampung Lampang, Desa Benteng Telue, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone. Kemudian tersangka kelima dalam hal ini adalah inisial NH alias JJ, laki-laki, kemudian 43 tahun, pekerjaan tukang kayu, kemudian alamat di Kecamatan Mari Tengah, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan.
Ini di tempat kejadian adalah di Kampung Lape, Desa Banten Telu, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone. Yang kita amankan di sidang ini adalah merupakan hasil pengembangan dari tersangka ke-4. Kemudian tersangka yang ke-6, inisial RH, laki-laki, kemudian umur 40 tahun, pekerjaan buruh bangunan, kemudian alamat Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidrap. Ini tempat kejadiannya adalah di Jalan Bamboyan, Kelurahan Lalang Batak, Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidrap. Ini diamankan pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar pukul 22.30 WITA. Kemudian adapun untuk barang bukti yang diamankan sebagaimana yang ada di depan ini, yaitu dengan jumlah sebanyak 1,244 gram secara keseluruhan dari 6 tersangka yang kita amankan. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa adapun untuk kronologi singkat kejadian ini adalah pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekitar pukul 06.00 tepatnya di Kajimpang, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, berdasarkan dengan informasi dari masyarakat, sehingga tim dari unit Osnal Satarkobo Polres Bone berhasil mengamankan dari saudara AR dan kemudian saudara dengan inisial MA dengan barang bukti yang kita amankan di sana masing-masing 0,7 gram dan 0,3 gram, totalnya adalah 1 gram. Kemudian berdasarkan dengan keterangan dari saudara AR dan MA ini bahwa barang tersebut, barang bukti tersebut, sabu tersebut diperoleh dari saudara SR, sehingga tim bergerak menuju ke Tabae, Kabupaten Bone untuk mengamankan 2 orang terduga tersangka. Dalam hal ini adalah saudara dengan inisial SR dengan saudara inisial UM, dengan mengamankan barang bukti berupa 223 gram sabu. Kemudian setelah dilakukan interogasi dan pendalaman, kemudian dari saudara SR dan saudara UM memberikan keterangannya bahwa sabu tersebut diperoleh dari saudara NH ataupun EJ yang ada di Sidrap. Sehingga pada tanggal 15 Desember tahun 2024 tim Satuan Narkoba Polres Bone bergerak ke Sidrap dan mengamankan saudara NH ataupun EJ. Kemudian setelah dilakukan interogasi dan kemudian pendalaman terhadap saudara NH ataupun EJ, yang bersangkutan menjelaskan bahwa barang bukti berupa sabu tersebut diterima ataupun didapatkan dari saudara HR yang saat ini merupakan DPO di Kabupaten Sidrap. Jadi pada saat anggota melakukan penyelidikan kembali terhadap saudara HR dan kemudian ternyata di rumah saudara HR ini yang bersangkutan tidak ada dan kemudian melarikan diri, sehingga tim melakukan pencarian di sekitar lokasi dan ternyata di samping rumah saudara HR, yaitu milik dengan inisial pemilik rumah dengan inisial RH, ditemukan 1 kilogram sabu. Nah, kemudian hasil keterangan daripada saudara RH menyampaikan bahwa sabu tersebut itu diperoleh dari saudara HR. Nah, sementara saudara HR ini masih merupakan DPO. Kenapa? Karena yang bersangkutan pada saat kita datangi oleh tim dari Satuan Narkoba Polres Bone, yang bersangkutan tidak ada di tempat ataupun kemungkinan besar yang bersangkutan telah melarikan diri. Dan ini tentunya menjadi PR bagi kami bersama-sama dengan jajaran Satuan Narkoba, kemudian berkomunikasi dengan jajaran Satuan Narkoba yang ada di Sidrap, termasuk juga yang ada di Polda, untuk bersama-sama melakukan pengejaran terhadap saudara HR yang merupakan DPO sampai dengan saat ini.
Kemudian adapun untuk pasal yang dipersangkakan adalah pasal 114, pasal 112, kemudian pasal 127 dan kemudian pasal 132 sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Dan perlu kami informasikan kepada teman-teman media bahwa jumlah keseluruhan barang bukti yang diamankan yaitu sebanyak kurang lebih 1,244,11 kg sabu. Jika dinilai dengan rupiah dengan harga pasaran narkoba jadi sabu sebesar Rp1.500.000 untuk 1 gram, maka jumlah rupiah keseluruhan sebanyak Rp1.866.165.000. Berapa? Dan jiwa yang dapat kita selamatkan apabila diperkirakan dalam 1 gram saja dapat digunakan sebanyak 5 orang, maka jiwa yang dapat kita selamatkan sebanyak 6.225 jiwa. Nah, ini merupakan suatu pengungkapan yang termasuk besar. Kemarin juga kami melakukan press release pengungkapan dengan 600 gram narkoba merupakan jaringan Malaysia. Saat ini pun juga mendekati pergantian tahun, kemudian aktivitas masyarakat kita sangat-sangat luar biasa, sehingga ini menjadi tanggung jawab kita bersama-sama dengan instansi terkait, pemerintah daerah, dan kemudian didukung dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh muda, teman-teman media, untuk bersama-sama mengglorifikasikan terkait dengan peredaran gelap narkoba, sehingga kita sama-sama melakukan upaya-upaya optimalisasi pencegahan termasuk juga penegakan hukum terkait dengan penyalahgunaan narkoba yang ada di wilayah Kabupaten Bone ini. Ini merupakan bentuk transparansi, keterbukaan informasi terhadap publik atas kinerja kerja keras dari Polres Bone Satuan Narkoba, tentunya didukung dengan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengungkap jaringan-jaringan pelaku pengedaran narkoba yang ada di wilayah Kabupaten Bone. Itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau panjang. Itu dia.